Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1216, Pesan dari Perbatasan Selatan. Semua orang kehilangan minat dan bubar satu demi satu, hanya menyisakan Xia Qingchen dan Putri Yanyu. Putri Komandan Yanyu berdiri dan menepuk-nepuk tanah di lututnya sambil menundukkan kepala. Dia meninggalkan sisinya tanpa sepatah kata pun. Bukannya dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia merasa sulit untuk berbicara. Jika masalah ini berhasil, dia masih bisa menjelaskannya kepada Xia Qingchen. Tetapi jika dia gagal, bagaimana dia bisa berhadapan langsung dengan Xia Qingchen? Namun, tidak jauh dari situ, dia masih khawatir. Dia menundukkan kepalanya dan mengingatkan, tinggalkan kota Liangzhu segera. Ayah akan membunuhmu. Sebagai putrinya, dia memiliki pemahaman terdalam tentang Pangeran Liang. Dari kata-kata yang diucapkan sebelumnya, dia bisa mendengar niat membunuh yang sangat kuat. Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa Xia Qingchen akan mengalami kecelakaan di perjamuan. Terima kasih banyak. Xia Qingchen berbicara. Putri Komandan Yanyu berjalan pergi dengan putus asa dan perlahan menghilang tertiup angin. Xia Qingchen terdiam cukup lama. Dia pergi tanpa berkata apa-apa dan kembali ke kota Liangzhu. Namun, tak lama setelah dia meninggalkan hutan kekaisaran, seekor gosyauk hitam terbang dari atas. Ia mengeluarkan suara melengking tajam saat menukik ke arah Xia Qingchen. Saat hendak memasuki radius 30 kaki dari Xia Qingchen, cakarnya tiba-tiba terlepas dan sebuah batu kecil terjatuh. Xia Qingchen mengambilnya dan melihatnya. Ternyata ada sebaris kata yang ditulis di batu itu dengan jarum, lihatlah platform Buddha di selatan kota malam ini. Aku tidak akan pergi sebelum aku melihatmu. Apakah seseorang membuat janji? Xia Qingchen membuangnya begitu saja, tanpa meninggalkan namanya. Bagaimana dia bisa tahu siapa orang itu? Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa 6 penggemar Palace Master berkata bahwa wanita suci teratai putih akan segera kembali. Mungkinkah itu dia? Dia tidak tahu seberapa besar perubahannya setelah berlatih dalam ujian hidup dan mati selama beberapa bulan. Selain itu, dia juga mengkhawatirkan wanita suci teratai putih. Dia pernah dirasuki dan telah menguasai level pertama dari 7 teknik sihir yang menantang surga. Secara harfiah, dia telah menjadi seorang kultivator iblis. Kekuatan, fisik, dan bahkan temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia hanya tidak tahu apakah keadaannya akan berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Oleh karena itu, jika gadis suci teratai putih mengajaknya keluar, ia harus pergi malam ini. Setelah kembali ke kota Liangzhu dan memasuki gerbang kota, seorang pelayan bergegas menghampirinya dengan panik. Tuan muda, ini tidak baik. Xia Qingchen memfokuskan pandangannya dan tidak bisa menahan rasa heran. Su kecil, bukankah kamu berada di perbatasan selatan? Pendatang baru itu adalah Bai Xiaozu. Dia telah mengatur agar dia tinggal di cabang menara pendengar salju di perbatasan selatan. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Bai Xiaozu terengah-engah, akhirnya aku menemukanmu. Tidak bagus, dendam telah tertangkap. Ternyata, Bai Xiaozu baru saja bergegas kembali ke rumah Tingsui di kota Liangzhu dari perbatasan selatan ketika dia bertemu Lian Xing, yang sedang terburu-buru untuk mengirim pesan. Dia telah mengajukan diri untuk datang ke hutan kekaisaran untuk menyampaikan pesan tersebut. Hehe, apakah kamu berbicara tentangku? Graji berjalan keluar dari belakang Xia Qingchen. Kau baik-baik saja. Bai Xiaozu tercengang. Graji mengibaskan ekornya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu begitu cemas sampai-sampai menangis sekarang setelah menyadari aku hilang? Tidak, aku tidak melakukannya. Bai Xiaozu berkata dengan lemah. Tidak. Graji mengusap dagunya. Bai Xiaozu menggelengkan kepalanya, matanya menghindari tatapan Bai Xiaozu. Kakak Lian Xing tampak sangat senang. Ketika aku pergi, dia menyalakan petasan. Graji langsung memamerkan taringnya dan berteriak, gadis bau ini. Anjing tuan ini sangat marah. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus bahagia. Setelah berkata demikian, dia tidak mempedulikan Xia Qingchen dan berlari kembali. Bai Xiaozu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Dia kemudian bertanya, mengapa kamu kembali? Di mana Luo Suixian? Bai Xiaozu menepuk dahinya. Lihatlah aku. Aku hampir lupa tentang hal penting itu. Kemudian, bagaikan menuang kacang dari tabung bambu, dia melafalkan surat rahasia yang mendesak dari rumah Tingsui di perbatasan selatan tanpa melewatkan satu kata pun.
Karena ingatan fotografis Bai Xiaozu, dia dianggap sebagai seorang jenius oleh rumah Tingshui di perbatasan selatan dan dipercayakan dengan tugas penting untuk mengirimkan informasi rahasia. Banyak informasi yang melibatkan rahasia tingkat tinggi. Begitu informasi itu jatuh ke tangan musuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi menara pendengar salju. Bai Xiaozu memiliki ingatan fotografis, jadi dia hanya perlu mencatatnya dan tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi, sehingga mencegahnya bocor. Adapun Luo Suixian, karena temperamen dan citranya yang luar biasa, ia telah dibangun menjadi citra keluarga Tingshui di perbatasan selatan. Sekarang, banyak orang di perbatasan selatan menganggap Luo Suixian yang cantik sebagai dewa yang telah turun ke dunia fana. Oleh karena itu, hal itu juga menarik banyak orang kuat untuk bergabung dengan rumah Tingshui, dan kontribusinya tidak dapat diabaikan. Xia Qingchen merasa senang. Keduanya memiliki kegunaan masing-masing, dan ini sesuai dengan harapannya. Dia mendengarkan dengan saksama surat rahasia Bai Zuzu, dan setelah mendengarkan, alisnya berkerut dalam. Begitu cepat. Dalam surat rahasia itu terdapat berita yang didengar keluarga Tingshui saat mereka masuk jauh ke wilayah Launan. Kekacauan di wilayah Launan telah mereda, 3 pendeta besar pemberontakan telah dieksekusi, dan pasukan Launan mulai berkumpul. Di antara baris-barisnya, ada 4 kata perang sudah di depan mata. Ia mengira bahwa dengan menimbulkan kekacauan di wilayah Launan, wilayah Liang dapat bertahan setidaknya selama sebulan. Sekarang, tampaknya taktik Nutianyi lebih hebat dari yang diperkirakan. Hanya dalam waktu 20 hari, kekacauan internal berhasil dipadamkan. Masalah di Launan telah teratasi dan saatnya untuk melawan dunia luar. Di sisi lain, alam dingin tidak bereaksi dan tidak tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi. Invasi wilayah Launan bukanlah pertempuran kecil di wilayah Zongyun. Itu adalah kekuatan seluruh wilayah dan keinginan untuk menghancurkan negara. Jika mereka tidak menanggapi secara aktif, hari kehancuran wilayah Liang tidak akan lama lagi. Tuan Muda, keluarga Tingshui di perbatasan selatan mengundang Anda untuk kembali dan mengambil alih situasi ini, kata Bai Xiaozu. Melihat pegunungan dan sungai sepanjang 10.000 li di wilayah sejuk, satu-satunya orang yang mampu melawan pasukan Launan adalah Xia Qingchen. Kita serahkan saja pada takdir. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa napas sebelum mendongak dan mendesah. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengambil alih situasi di perbatasan selatan. Lagi pula, apakah Pangeran Liang mengizinkannya? Dia sangat waspada terhadap Xia Qingchen, takut dia akan merebut tahta hanya dengan satu panggilan. Bagaimana dia akan memberi Xia Qingchen kesempatan lagi untuk menguasai perbatasan selatan? Kalau begitu, baiklah. Bai Xiaozu sangat khawatir. Mari kita beristirahat selama 1 atau 2 hari sebelum kembali ke perbatasan selatan, jawab Xia Qingchen. Dia perlu terus memantau situasi di perbatasan selatan, jadi lebih cocok bagi Bai Xiaozu untuk kembali ke perbatasan selatan daripada tinggal di sisinya. Kebetulan saja aku ingin bertemu dengan beberapa kenalan. Bai Xiaozu mengedipkan mata almonnya. Kenalan. Bai Xiaozu tidak pandai berkata-kata, dan bahkan saat dia berada di Istana Sastra, dia tidak punya banyak kenalan. Kamu tidak masih berhubungan dengan saudara itu, kan? Tanya Xia Qingchen. Kakak laki-lakinya, Bai Yunsu, adalah seseorang yang dibenci Xia Qingchen. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi dia menghisap darah adik perempuannya. Tidak hanya itu, dia bahkan merasa senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa situasi Bai Manor saat ini semua karena dia. Saat itu, dia telah memaksa Bai Xiaozu untuk memukulinya, memaksanya untuk putus dengannya. Untuk keluarga seperti ini, akan menjadi hal yang baik bagi Bai Xiaozu untuk pergi lebih awal. Tidak, aku tidak punya. Sedikit kepanikan melintas di mata Bai Xiaozu, dan dia buru-buru berpamitan. Tuan Muda, aku pamit dulu. Pergi. Xia Qingchen melihat Bai Xiaozu pergi dengan gelisah dan mendesah. Dasar anak kecil yang tidak bisa berbohong. Dia mengeluarkan alat tembus pandang, menutupi tubuhnya, dan mengikuti dengan tenang. Namun, setelah Bai Xiaozu kembali ke kota, dia sesekali menoleh ke belakang untuk melihat. Jelas, dia sedang memeriksa apakah Xia Qingchen telah mengikutinya. Setelah memastikan bahwa dia benar, dia akhirnya berjalan ke distrik ke-11 kota Liangsu. Bab 1217, bertemu Yunsu lagi. Ini adalah daerah kumuh, dan karena rumah-rumah di sini murah, mereka disukai oleh orang miskin. Bai Xiaozu dan Bai Yunsu pernah tinggal di sini saat mereka masih anak-anak miskin.
Bai Xiaozu tiba di halaman sebuah rumah satu lantai. Genteng pecah, dinding roboh, dan bahkan pintu halaman ditendang hingga terbuka. Bunga, rumput, dan sayuran di halaman mati atau menguning. Sekelompok tikus berkeliaran di halaman. Kalau saja tidak ada lampu minyak remang-remang yang menyala sendirian di dalam ruangan itu, orang akan mengira ini adalah rumah kosong tak berpenghuni. Bai Xiaozu bergegas masuk ke halaman dan mendorong pintu hingga terbuka. Yang dilihatnya adalah sosok kurus kering berbaring di bawah selimut, batuk-batuk tanpa henti. Ruangan itu dipenuhi bau obat Cina yang menyengat, dan dindingnya lembab dan berjamur. Bahkan perlengkapan tidurnya pun sedikit bau. Di tempat ludah di samping tempat tidur, lebih dari setengah dahak berdarah belum tertumpah keluar. Di mangkuk porselen di samping tempat tidur, masih ada ampas kering. Dapat dilihat bahwa pasien ini tidak dirawat dalam waktu lama. Melihat ini, hidung Bai Xiaozu bergerak-gerak, Xiao Mei. Ketika pasien di tempat tidur mendengar suara itu, dia berbalik perlahan dan berkata dengan suara serak, "Anda." Dia memperlihatkan wajah yang pucat, kurus, dan lesu. Bai Zuzu hampir tidak mengenalinya, dan kabut di matanya langsung berubah menjadi air mata dan mengalir turun. Dia mendekat dan memeluknya dengan sedih. "Ini aku, Xiaozu." Mata Xiao Mei perlahan melebar dan dia berkata dengan gembira, itu Nona." Dia adalah pembantu pribadi Bai Xiaozu, seorang pembantu yang tumbuh di Bai Manor. Kemudian, ketika situasi keuangan Bai Manor jatuh, dia mengikuti Bai Xiaozu tanpa meninggalkan sisinya, dan mereka menjadi dekat seperti saudara perempuan. Kemudian, dia meyakinkan Bai Xiaozu dan mendirikan Bai Manor baru, dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Bai Xiaozu dan saudara laki-lakinya putus, dia diusir dari Bai Manor dan kembali ke rumah kecil bobrok tempat mereka bertiga dulu tinggal. "Nona sudah kembali. Hebat sekali." Xiao Mei meneteskan air mata kebahagiaan. Saat Bai Xiaozu meratap, dia tidak sengaja menyentuh paha Xiao Mei dan mendapati tulang-tulangnya menjadi lunak. Ekspresi Xiao Mei menunjukkan rasa sakit. Bai Xiaozu mengangkat selimut dan melihat pemandangan yang memilukan. Kaki Xiao Mei hampir terpelintir, dan tulang pahanya hancur total. Celana dan dagingnya telah melekat satu sama lain, dan tidak dapat dibedakan lagi yang mana daging dan yang mana pakaian. Dia menutup mulutnya, air mata mengalir di wajahnya. Dia sedih dan marah. "Siapa yang melakukannya?" "Aku jatuh sendiri, tidak apa-apa," Xiao Mei menghibur. "Bagaimana seseorang bisa jatuh seperti ini?" "Itu saudaraku, Bai Yunsu, kan?" tanyanya. Bai Xiaozu pada dasarnya pemalu, dan dia bahkan lebih takut pada kakak laki-lakinya di dalam hatinya. Meskipun dia telah memukulinya di bawah tekanan Xia Qingchen, dia tidak pernah menunjukkan kemarahan padanya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar marah. Xiao Mei menundukkan kepalanya dan air matanya jatuh membasahi punggungnya. Dia terisak, "Tuan menyalahkanku karena menghasutmu untuk mengikuti Xia Qingchen. Itulah sebabnya kamu mematahkan kakiku di depan para pelayan Bai Manor." Setelah jeda sejenak, Xiao Mei tiba-tiba menyadari, "Nona, bagaimana Anda tahu saya ada di sini?" Bai Xiaozu mengepalkan tangannya. "Ketika aku melewati Bai Manor," katanya, "aku menyelinap kembali untuk menemuimu. Baru saat itulah aku mendengar dari butler bahwa kau telah diusir." Akan tetapi, sang kepala pelayan tidak memberitahunya bahwa Xiao Mei sebenarnya terluka parah. Jika dia kembali beberapa hari kemudian, dia mungkin akan melihat mayat Xiao Mei. Xiao Mei mengerti dan segera mendesak, "Nona muda, cepat pergi. Kepala pelayan adalah ajudan kepercayaan Tuan, jadi dia pasti akan memberi tahu Tuan. Dia bahkan mungkin akan mengirim seseorang untuk menangkapmu segera." "Menangkapku?" Bersamanya, Bai Xiaozu tidak lagi takut dengan kekuatan Bai Yunsu. "Sejak kau pergi, banyak ahli dari Pangeran ke-9 telah datang ke Bai Manor. Kurasa mereka menunggu nona muda itu kembali sehingga mereka dapat menangkapmu," kata Xiao Mei. "Pangeran ke-9. Bai Xiaozu mendecak lidahnya. Sebagai anggota Istana Wen, dia lebih memahami reputasi Pangeran ke-9. Ketika dia meninggalkan Liangzhu menuju perbatasan selatan, Pangeran ke-9 sudah sangat berkuasa. Sekarang, akan menjadi lebih kuat, bukan? Dia tidak tahu mengapa anak buah Pangeran ke-9 mengirim orang ke Bai Manor untuk menangkapnya. Dia baru saja kembali ke kota Liangzhu dan tidak tahu bahwa belum lama ini, Xia Qingchen telah menerobos masuk ke kediaman Pangeran ke-9 seorang diri. "Nona muda, cepatlah pergi. Kalau tidak, akan terlambat," kata Xiao Mei tergesa-gesa.
Bai Xiaozu menganggukkan kepalanya dan melangkah maju untuk menggendong Xiao Mei. Aku akan membawamu kembali ke perbatasan selatan. Xiao Mei merasa tersanjung. Dia bersyukur tetapi khawatir. Nona, turunkan aku. Jangan khawatirkan aku. Larilah sendiri. Bai Xiaozu menyeka air matanya dan menatap kakinya yang patah. Mulai sekarang, aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Sambil berbicara dia menggendong Xiao Mei dan meninggalkan rumah beratap genteng itu. Namun saat dia keluar, dia berhenti dan pupil matanya mengecil. Halaman sudah dipenuhi para ahli. Aura mereka kuat, dan hampir semuanya adalah bintang utama tahap akhir, jauh lebih kuat dari Bai Xiaozu. Kalian, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Sebuah suara yang membuat tubuh Bai Xiaozu gemetar datang dari belakang ahli itu. Suara itu pernah menjadi mimpi buruknya. Kakak, Bai Yunsu, kenapa kau melakukan ini pada Xiao Mei? Bai Xiaozu bertanya dengan marah. Para pakar berpisah, memperlihatkan Bai Yunsu yang berdiri di belakang mereka. Bai Yunsu berjalan perlahan, wajahnya dipenuhi dengan permusuhan. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku sudah bekerja keras membesarkanmu, dan kau malah marah padaku karena menjadi pelayan. Di masa lalu, Bai Xiaozu tidak pernah berani marah padanya. Bai Xiaozu tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia berkata dengan jijik, kamu sangat kejam. Xiao Mei tumbuh bersama kami, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia pengkhianat. Bai Yunsu terkekeh. Dia menghasutmu untuk mengkhianatiku. Bukankah seharusnya dia dihukum berat? Aku sudah bekerja keras untuk mengelola Bai Manor hingga seperti sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa menoleransi pengkhianat seperti dia? Bai Yunsu tidak pernah peduli dengan perasaan. Kalau dia memperlakukan adiknya seperti ini, apalagi seorang pembantu. Bai Xiaozu mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi hawa dingin. Dia benar-benar kecewa dengan kakaknya. Singkirkan orang-orangmu. Hehe, karena kamu sudah kembali, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi dengan pria sia itu lagi? Bai Yunsu tertawa. Dia melambaikan tangannya, dan para ahli perlahan berkumpul, mengelilingi Bai Xiaozu. Apa yang kau lakukan, Bai Yunsu? Bai Xiaozu tidak mengerti mengapa anak buah pangeran ke-9 ingin menangkapnya. Bai Yunsu perlahan mengibaskan lengan bajunya. Kau harus memanggilku kakak. Paling tidak, kau harus memanggilku Tuan Bai. Tuan Bai. Bai Yunsu tidak memiliki jabatan resmi apapun, jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang bangsawan? Apapun yang terjadi, aku tetaplah seorang kerabat keluarga kerajaan. Sudah sepantasnya kau memanggilku dengan sebutan yang mulia. Keluarga kerajaan. Bai Xiaozu tiba-tiba mengerti, dan kemarahan muncul di wajahnya. Apa yang telah kau lakukan? Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah mengatur pernikahan yang baik untukmu. Bai Yunsu berkata dengan bangga. Setelah aku berurusan dengannya, aku telah menjalin hubungan dengan pangeran ke-9 dan telah menjodohkanmu dengannya sebagai selirnya. Apa? Bab 1218, tidak layak disebutkan. Bai Xiaozu telah membaca berkali-kali tentang orang macam apa pangeran ke-9 itu dalam dokumen rahasia Istana Kebudayaan. Dia adalah seorang playboy pada dasarnya dan memiliki puluhan selir di rumahnya. Sebagian besar selirnya tidak berakhir dengan baik. Mereka dipermainkan sampai mati atau dikirim ke bawahannya untuk dipermainkan. Dia sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai wanita. Bai Xiaozu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Itu tidak masuk hitungan tanpa izinku. Katanya. Bai Yunsu tampaknya tidak keberatan. Jika ayahnya sudah meninggal, maka kakak laki-lakinya harus menjadi yang terpenting. Jika aku bilang kau akan menikah, maka kau akan menikah. Kau sudah menjadi selir pangeran ke-9 secara nama. Kau hanya perlu dikirim ke rumahnya. Para ahli pangeran ke-9 telah menunggu di Bai Manor untuk membawa Bai Xiaozu kembali. Kau seekor binatang. Kemarahan Bai Xiaozu telah berubah menjadi kebencian. Saudara macam apa dia? Saudara macam apa dia? Dia jelas-jelas binatang berdarah dingin yang tidak peduli padanya dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Dia tidak lagi memiliki perasaan yang tersisa. Dia menggendong Xiao Mei dan melompat untuk mencoba melarikan diri. Namun, baru saja ia melompat, bahunya ditepuk oleh ahli 8 indera terkuat di alam astral utama. Bai Xiaozu terjatuh dengan keras ke tanah, bahkan Xiao Mei yang ada dalam pelukannya pun ikut berguling ke samping. Dia menyeka darahnya dan berdiri untuk melawan. Hanya saja dia kalah jumlah, dan kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi daripadanya, jadi hasilnya bisa dibayangkan. Dalam beberapa gerakan,
dia ditangkap hidup-hidup dan ditekan ke tanah. Bai Xiaozu menggertakkan giginya dan berteriak dingin, kau ingin aku menjadi selir pangeran ke-9? Aku lebih baik bunuh diri. Bukankah dia ingin mengandalkan pangeran ke-9? Baiklah, aku akan bunuh diri di sedan itu dan melihat bagaimana Bai Yunsu akan mengatasi hal ini. Ah, ah, perhatian Bai Xiaozu teralihkan oleh teriakan itu. Dia menoleh dan melihat Bai Yunsu menginjak kaki Xiao Mei yang patah. Rasa sakit yang amat hebat menyebabkan Xiao Mei menjerit kesakitan. Berhenti. Bai Xiaozu mengepalkan tangannya dan meraung. Bai Yunsu tertawa dan berkata, seseorang, bawa Xiao Mei kembali ke Bai Manor dan layani dia dengan baik. Kakakku benar. Dia tumbuh bersama kita, jadi tidak baik baginya untuk tinggal di rumah terlantar ini. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Bai Xiaozu berusaha sekuat tenaga. Terserah kamu apa yang akan kulakukan padanya, jawab Bai Yunsu. Dengan kata lain, jika Bai Xiaozu tidak mendengarkan, Xiao Mei akan menderita penyiksaan tidak manusiawi di Bai Manor. Kau tak tahu malu. Bai Xiaozu sangat marah. Bai Yunsu merentangkan tangannya dan menghela napas. Kalau begitu, kamu akan menikah atau tidak? Mata Bai Xiaozu berkaca-kaca. Saat ini, dia benar-benar ingin seseorang menyelamatkannya dan Xiao Mei. Akan tetapi, hal itu tidaklah terjadi. Dia hanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Melihat ekspresi sedih Xiao Mei, Bai Xiaozu segera mengambil keputusan. Bagus, aku akan menikah. Lebih baik menyelamatkan Xiao Mei terlebih dahulu. Sedangkan untuk kediaman Pangeran ke-9, dia akan melakukannya selangkah demi selangkah. Paling tidak, dia akan bunuh diri. Baru kemudian Bai Yunsu melepaskan kakinya dan berkata, itu lebih seperti itu. Ayo, kirim adikku ke rumah Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 telah menunggumu sejak lama. Bai Xiaozu adalah orang terkuat keempat di Provinsi Liang, dan Pangeran ke-9 sangat tertarik padanya. Belum lama ini, dia mendesak Bai Yunsu untuk menemukan saudara perempuannya sesegera mungkin. Namun, Bai Yunsu menggunakan alasan bahwa adik perempuannya sedang bepergian sebagai alasan. Mengenai masalah dia meninggalkan rumah bersama Xia Qingchen, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sekelompok ahli segera memasukkan Bai Xiaozu ke dalam sedan pengantin yang telah disiapkan dan membawanya ke kediaman Pangeran ke-9. Sebelum pergi, Bai Xiaozu mengangkat tirai kereta dan menatap Xiao Mei, tidak mau berpisah dengannya. Dia mengancam, Bai Yunsu, jika terjadi sesuatu pada Xiao Mei, aku akan mengambil nyawamu. Jangan khawatir. Senyum di wajah Bai Yunsu memudar saat dia melihat kursi sedan itu terbang ke kejauhan. Dia berbalik dengan dingin dan menatap Xiao Mei yang tergeletak di tanah. Kepala pelayan di sampingnya berkata, Tuan, bagaimana kalau mengatur agar Nona Xiao Mei tinggal di halaman samping Bai Manor? Halaman itu baru saja selesai istirahat dan hanya ada sedikit orang. Namun, Bai Yunsu memotong pembicaraannya dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu mudah bagiku untuk mengelola Bai Manor yang begitu besar? Bai Manorku tidak mampu membiayai orang cacat. Ah, kepala pelayan bertanya, Bai Yunsu telah berjanji kepada adiknya bahwa dia akan menjaga Xiao Mei dengan baik. Apa yang kau lihat dariku? Apa kau butuh izinku untuk hal sekecil ini? Bai Yunsu mengerutkan kening. Sang kepala pelayan bertanya lagi, Tuan tua, maksud Anda, biarkan saja. Mata Bai Yunsu berkilat dingin, maksudku, bunuh dia. Haruskah dia menyimpan barang-barang yang tidak setia itu untuk tahun baru? Cari tempat di pinggiran kota yang tidak ada orang di sekitar dan kuburlah. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Apa yang terjadi pada adiknya setelah dia memasuki kediaman Pangeran ke-9 adalah urusan Pangeran ke-9. Dia tidak peduli. Dia hanya perlu menipu adiknya agar mau masuk. Dia tidak akan benar-benar memenuhi janjinya untuk menjaga Xiao Mei. Baik, Tuan, jawab sang butler dengan tegas. Pada saat itu, Xiao Mei mendapat firasat bahwa bencana besar akan segera terjadi. Dia merangkak masuk ke dalam rumah dengan ketakutan. Mata kepala pelayan bersinar dengan cahaya yang tajam dan dia berkata dengan dingin, Xiao Mei, jangan salahkan aku. Tuan tua itu yang menginginkanmu mati. Di masa depan, jangan datang mencariku saat kamu menjadi hantu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kantong kain goni dan bersiap memasukkan Xiao Mei ke dalamnya dan menguburnya hidup-hidup di luar kota. Namun, ketika dia melangkah maju, dia tidak sengaja melihat proyeksi seseorang di tanah. Saat mendongak, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya.
Dia melihat seorang pemuda berjubah ungu berdiri di atap, tangannya disilangkan di depan dada, diam-diam menatapnya. Itu urusan keluarga Bai, jadi nyahlah. Tegur kepala pelayan. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan tenang, keluarga Bai. Sungguh klan yang besar, bahkan aku sedikit takut. Sambil berbicara, dia mendarat dengan ringan dan berdiri di depan Xiao Mei. Xia, kota Liangzhu sangat sensitif terhadap nama keluarga Xia. Pembantu rumah tangga itu tercengang, siapa kamu? Kamu ingin ikut campur dalam urusan keluarga Bai. Biar ku beritahu, keluarga Bai bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Dia secara alami adalah Xia Qingchen. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, klan Bai, sampai batas tertentu, situasi keluarga Bai saat ini adalah sesuatu yang aku berikan kepada mereka dengan santai. Xia Qingchen lah yang telah membantu Bai Xiaozhu meningkatkan kultivasinya ketiga indera dari alam astral utama, menjadikannya seorang jenius baru di kota Liangzhu. Hanya karena inilah Bai Manor mencapai puncaknya. Kakakmu Xia Qingchen. Kepala pelayan itu jelas lebih pintar dari Bai Yunsu. Ya, Xia Qingchen mengangguk. Kamu benar. Si butler menarik napas dalam-dalam, melempar tas kain goni, berbalik dan berlari. Namun, setelah berlari beberapa langkah, ia merasakan hawa dingin di punggungnya, lalu matanya menjadi gelap dan ia kehabisan napas. Xia Qingchen maju dan dengan santai melemparkan mayat itu ke dalam rumah kosong itu. Tuan Muda Xia, tolong selamatkan nona muda itu, dia telah ditangkap. Mata Xiao Mei dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merangkak dengan sekuat tenaga dan memohon. Xia Qingchen berjongkok dan menggendongnya kembali ke kamar, lalu membaringkannya kembali di tempat tidur untuk mengobati lukanya. Dia kemudian berkata dengan tenang, jangan khawatir. Dia wanitaku. Kau akan mengembalikannya kepadaku seperti pangeran ke-9 membawanya pergi. Dia tidak punya nyali untuk menyentuh sehelai rambut pun dari orang-orangku. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Xiao Mei sulit merasa tenang. Itulah pangeran ke-9. Bagaimana mungkin dia tidak berani menyentuh nona mudanya karena Xia Qingchen? Jika dia tahu apa yang baik untuknya, Xia Qingchen berkata dengan tenang, akan lebih baik jika dia bisa menghadapi Bai Yunsu saat dia melakukannya. Jika tidak, aku akan menghadapinya. Xiao Mei menghirup udara dingin. Nada bicara Xia Qingchen terlalu sombong, bukan? Dia benar-benar ingin berurusan dengan pangeran ke-9. Memangnya dia pikir dia siapa? Xiao Mei sedang sakit parah di tempat tidur dan tidak tahu tentang dunia luar. Dia tidak tahu bahwa belum lama ini, dia telah menamparkan pangeran ke-9 dengan keras. Baginya, pangeran ke-9 benar-benar tidak layak disebut. Bab 1219, menjadi pucat karena ketakutan. Kediaman pangeran ke-9, pintu samping. Mobil sedan itu diparkir di pintu samping, menunggu pangeran ke-9 menyambut mereka. Menikahi selir adalah hal yang sangat sederhana. Tidak perlu ada persiapan pernikahan. Bahkan pengantin wanita tidak perlu berdandan terlalu berlebihan. Sebuah tandu kecil sudah cukup untuk menggendongnya masuk dari pintu samping. Tidak lama kemudian, pangeran ke-9, yang mendengar berita itu, bergegas menghampiri. Jelas terlihat bahwa dia tidak terlihat begitu baik. Tak seorang pun akan senang jika mahkota perburuan kerajaan terbang. Yang lebih penting lagi, salah satu ajudannya yang paling disayanginya, Yuan Lai, baru saja mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali ke tuannya, Tian Yusheng, dengan luka parah. Dia berusaha sekuat tenaga agar dia tetap tinggal, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa ketika keluarga kerajaan pergi berburu, ia mengalami kerugian ganda. Selain itu, ia juga membuat lelucon besar tentang dirinya sendiri, mengambil binatang iblis yang tidak diinginkan orang lain, dan mengklaim mahkota dengan nama samaran. Kemungkinan besar tindakan pangeran ke-9 di hutan kekaisaran akan segera menyebar di alam sejuk. Tindakannya tercela dan akan berdampak negatif besar terhadap suksesi tahta di masa mendatang. Sedan merah terang itu menghapus kesedihan di hatinya. Dia bergumam, ayo kita mabuk malam ini, aku terlalu lelah. Ia melangkah maju dan mengangkat tirai tandu. Seorang wanita dengan tubuh yang lemah dan penampilan yang sopan, tetapi juga pemalu, meringkuk di tandu. Kamu Bai Xiaozhu. Pangeran ke-9 mengamatinya dan menunjukkan ekspresi puas. Meskipun kecantikannya tidak terlalu memukau, dia tetaplah wanita yang memanjakan mata. Yang lebih penting, dia adalah wanita kesayangan surga peringkat keempat di Provinsi Liang, kedua setelah Yu Tingtong. Sangat jarang bagi seorang wanita memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa seperti itu.
Keinginan Pangeran ke-9 untuk menaklukkan pun muncul. Bawa dia ke kamarku dan biarkan para pelayan memandikannya dengan baik. Aku akan memanjakannya malam ini. Ketika Bai Xiaozu mendengar ini, dia langsung ketakutan. Jangan berani-beraninya. Oh, Pangeran ke-9 menjadi tertarik. Tidak ada seorang pun yang berani mengancam selir yang dibawanya ke istana. Dia tersenyum tipis. Mengapa aku tidak berani? Apakah kau tahu siapa aku? Hati Bai Xiaozu bergetar. Tentu saja dia tahu. Dia adalah Pangeran ke-9, pangeran yang sedang berada di puncak kekuasaannya, calon Pangeran Liang. Pikirannya kacau, dan dia benar-benar tidak punya siapapun untuk diandalkan. Dia hanya bisa mengeluarkan orang yang dia pikir adalah pendukung terkuat. Aku memperingatkanmu, aku bawahan Xia Qingchen dan pelayan pribadinya. Jika kau berani menyentuhku, aku, Tuan Muda Xia tidak akan mengampunimu. Dia menutup matanya dengan panik dan mengarang cerita. Dia berteman dengan Xia Qingchen. Kapan dia menjadi bawahannya? Kapan dia menjadi pembantunya? Namun, semua ini tidak penting. Tidak masalah selama dia bisa menjalin hubungan dengan Xia Qingchen. Hanya saja Bai Xiaozu merasa putus asa di dalam hatinya. Orang macam apakah Pangeran ke-9 itu? Apakah dia akan peduli pada Xia Qingchen? Ia takut tidak akan bisa lepas dari nasib dibuli malam ini. Memikirkan hal ini, ia pun mulai menangis. Namun, Pangeran ke-9 yang berada di depan tandu itu tersenyum, bukan senyum. Wajahnya kaku, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Hah! Bai Xiaozu diam-diam membuka matanya dan melihat ekspresi Pangeran ke-9 yang tidak biasa. Dia menganggukkan dagunya dengan hati-hati. Tentu saja, aku tidak pernah berbohong. Dia berbicara dengan lemah, sama sekali tidak merasa percaya diri. Xia Qingchen lah yang menyelamatkanku dari Bai Manor dan pergi ke perbatasan selatan. Aku sudah menjadi orangnya Xia Qingchen. Oh benar juga, aku juga sering memberinya mie untuk dimakan. Tidak, itu karena aku sering memberinya mie. Bukan, itu. Wajah Pangeran ke-9 berubah menjadi hijau. Melihat Bai Xiaozu di depannya, dia tidak lagi merasakan keindahan. Sebaliknya, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi duri. Dia sangat memahami karakter Xia Qingchen. Orang-orang terdekatnya adalah mereka yang menerobos masuk ke kediamannya dan membunuh seorang elit bulan yang lebih rendah. Mereka menamparnya dan harus membunuh Hua Wenlei karena dia menyakiti pembantunya. Dahulu kala, ketika dia berada di perbatasan utara, seorang bawahannya yang biasa telah dipermalukan dan dilukai oleh Yuan Chongqian dari Korps Tentara Perbatasan Selatan. Pada akhirnya, Xia Qingchen memimpin sebuah kelompok tempur untuk melawannya dan membunuhnya. Sekarang, dia dengan paksa mengambil wanita Xia Qingchen sebagai selirnya. Hanya memikirkannya saja membuat Pangeran ke-9 bergidik. Jika memang begitu, bukankah Xia Qingchen akan mengetuk pintunya dan mencabik-cabiknya? Setelah mengalami kejadian menamparkan wajah Xia Qingchen, Pangeran ke-9 benar-benar tidak berani memiliki konflik langsung dengan Xia Qingchen. Pangeran, haruskah kita membawanya masuk? Para pembawa tandu melihat bahwa Pangeran ke-9 tidak bergerak dan mengingatkannya. Pangeran ke-9 tiba-tiba terbangun dan buru-buru melambaikan tangannya. Cepat, kirim dia kembali ke tempat asalnya. Namun, dia menghentikan pembawa tandu dan membuka tirai. Nada suaranya sangat sopan, Nona Bai, ini salah paham. Aku tidak bermaksud memaksamu untuk menjadi selirku. Aku ditipu oleh seseorang. Aku harap kamu dapat menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Xia Qingchen. Jangan salah paham karena ini. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan artefak spasial, ada beberapa emas, perak, dan harta karun di dalamnya. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuk Nona Bai. Bai Xiaozu tercengang. Dia tidak hanya bisa kembali, tetapi dia juga bisa mengambil artefak spasial secara gratis. Ini, benar-benar melampaui ekspektasinya dan membuatnya menyadari bahwa nama Xia Qingchen tampaknya sangat berguna. Oh, Bai Xiaozu buru-buru mengangguk, berharap dia bisa pergi secepatnya. Ketika kereta pengantin itu meninggalkan pandangannya, wajah Pangeran ke-9 berubah pucat. Bai Yunsu, kau berani berbohong padaku dengan ledakan ini. Saat itu, Bai Yunsu hanya mengatakan bahwa Bai Xiaozu pergi keluar untuk mencari pengalaman, tetapi tidak mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Xia Qingchen. Kalau saja dia tahu sebelumnya kalau dia akan pergi bersama Xia Qingchen, dia tidak akan setuju menjadikan Bai Xiaozu sebagai selirnya apapun yang terjadi. Dan di Guiyi, kau juga berencana melawan pangeran ini, kata Pangeran ke-9 dengan marah. Dia dan Bai Xiaozu belum pernah tinggal bersama sebelumnya,
jadi mengapa dia meminta untuk menikahinya sebagai selir? Itu karena Di Guiyi meminta adiknya untuk mengiriminya surat. Dalam surat itu, disebutkan bahwa dia mengusulkan kepada Pangeran ke-9 untuk menikahi Bai Xiaozhu sebagai selirnya. Pangeran ke-9 selalu mempercayai Di Guiyi, jadi dia langsung setuju dan menghubungi Bai Yunsu untuk menyelesaikan rencana mengambil selir. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Di Guiyi dan Bai Yunsu telah berbohong padanya. Namun, Di Guiyi memiliki dasar yang kuat dan dia tidak dapat berbuat apa-apa jika dia berbohong kepadanya. Tapi siapa gerangan orang Bai itu? Beraninya dia berbohong padanya. Prajurit, wajah Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi kejam, pergi. Potong lidah Bai Yunsu, dan kita lihat apakah dia masih bisa bicara omong kosong di masa depan. Ya, Bai Xiaozhu akhirnya menghela napas lega setelah meninggalkan kediaman Pangeran ke-9. Namun, dia tidak kembali ke rumah kosong di distrik ke-11. Sebaliknya, dia pergi di tengah jalan dan bergegas ke Bai Manor. Dia khawatir pada Xiao Mei dan ingin membawanya pergi sesegera mungkin agar dia tidak pernah membiarkannya terluka lagi. Pada saat ini, Bai Manor dipenuhi oleh tamu. Di aula tamu, banyak tamu yang terengah-engah dan bahkan memiliki ekspresi tergesa-gesa saat mereka berbisik satu sama lain. Bukankah undangan Tuan Bai agak terburu-buru? Benar, kita punya waktu 2 jam untuk sampai di sana. Ai, ini bukan undangan, ini jelas perintah. Set. Kakaknya sekarang adalah selir Pangeran ke-9. Bagaimana kalau kau menyeret kami ke bawah bersamamu? Meski semua orang menggerutu dalam hati, mereka tidak berani menunjukkannya karena kebangkitan Bai Xiaozhu yang meroket. Bab 1220, Kepuasan Luar Biasa. Tidak lama kemudian, Bai Yunsu berganti pakaian baru dan datang dengan penuh energi. Semuanya, selamat datang di perjamuan Bai Manor. Bai Yunsu tersenyum dan duduk di kursi kepala keluarga. Semua tamu masih tersenyum. Tuan Bai, saya ingin tahu apa tujuan perjamuan malam ini. Seorang tamu bertanya. Undangan itu hanya mengatakan bahwa mereka akan menghadiri perjamuan itu, tetapi tujuan khususnya tidak diketahui. Hehe, Bai Yunsu mengibaskan jubahnya dan menyilangkan kakinya. Sejujurnya, adik perempuanku, Bai Xiaozhu, telah menikah di kediaman Pangeran ke-9. Aku secara khusus mengundang kalian semua ke sini untuk mencicipi anggur pernikahan pertama. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Sejak Bai Xiaozhu pergi bepergian, mereka tidak terlalu memperhatikan Bai Manor dan jarang mengambil inisiatif untuk berkunjung. Pengumuman Bai Yunsu jelas merupakan peringatan bagi mereka. Lagi pula, dia datang ke sini untuk meminta hadiah uang. Kepala klan yang berbicara tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu api dengan batas kredit 1 miliar liang yuan. Tuan Bai, saya datang terburu-buru dan tidak punya banyak persiapan. Tolong berikan kartu api ini kepada saudara perempuan Anda sebagai ungkapan terima kasih saya. Bai Yunsu duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia tidak berniat menerimanya, dia juga tidak meminta para pelayan untuk menerimanya. Wajahnya, yang tadinya penuh kegembiraan, kini dipenuhi dengan ketidaksenangan. Pemimpin cabang Chen, apakah kau mencoba menamparkan wajahku? Bai Yunsu mendengus, kau berani mengambil 1 miliar liang yuan untuk menjadi pengemisku. Pemimpin cabang Chen merasa malu dan sangat kesal. Apakah 1 miliar terlalu sedikit? Keluarga Chen dan Bai Manor tidak pernah memiliki persahabatan di masa lalu, dan mereka tidak pernah menerima bantuan apapun dari Bai Manor. Sekarang, bahkan memberikan sepotong pun sudah merupakan bentuk penghormatan, apalagi 1 miliar. Tuan Bai, keluarga Chen miskin. Mohon jangan pedulikan, pemimpin cabang Chen menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bai Yunsu memotongnya dengan kejam, jika keluargamu miskin, maka jangan masuk ke Bai Manorku. Di masa depan, Bai Manorku akan menjadi keluarga besar di kota Liangsu. Jika kamu tidak punya uang, jangan datang ke sini. Para pria, suruh tamu itu pergi. Sekelompok pelayan berlari masuk dan menyeret pemimpin cabang Chen keluar tanpa penjelasan apapun. Tunggu, kata kepala cabang Chen dengan tergesa-gesa. Maksudku, keluarkan 10 kartu api dan mohon terimalah, Patriark Bai. Dia tidak takut diusir. Paling-paling dia akan kehilangan muka. Yang dia takutkan adalah Bai Xiaozhu. Jika dia membisikkan sesuatu ke telinga Pangeran ke-9, sepatah kata pun darinya bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh keluarga Chen. Sekarang, lebih baik menghabiskan uang untuk menghindari bencana.
Dia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan 10 kartu api dan menyerahkannya. Tuan Bai, mohon terimalah. Bai Yunsu tetap tidak tergerak dan mencibir, pemimpin cabang Chen, apakah kamu ayam besi? Apakah kamu harus menggunakan pisau untuk merontokkan beberapa bulu? Ya, aku tidak tahu sopan santun. Tolong jangan menertawakanku, pemimpin klan Bai. Pemimpin cabang Chen berkata sambil tersenyum. 20 miliar, Bai Yunsu mendengus. Dia akan menerima 10 miliar, tetapi dia harus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu. 200. Kepala cabang Chen merasa sakit hati. Keluarga Chen bukanlah keluarga besar. Mereka hanyalah keluarga kelas 2. 20 miliar sudah merupakan pukulan besar. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia hanya bisa menahan sakit hatinya dan mengeluarkan 10 kartu api lagi. Baru kemudian Bai Yunsu menunjukkan senyum yang menenangkan. Hehe, Ketua Cabang Chen, kamu terlalu sopan. Silakan duduk. Yuren sangat marah melihat pemandangan ini. Dia benar-benar memiliki wajah seperti orang kaya baru yang belum pernah melihat uang. Hadiah ucapan selamat biasanya ditentukan oleh hubungan antara kedua belah pihak, serta status mereka. Bagaimana mungkin Bai Yunsu menginginkannya? Ini jelas pemerasan. Tetapi siapakah yang memintanya untuk memiliki saudara perempuan yang sebaik itu? Banyak tamu yang mencubit hidung dan memberikan hadiah ucapan selamat yang mengejutkan, berkisar antara 10 miliar hingga 20 miliar. Bai Yunsu, di sisi lain, sangat gembira. Hadiah-hadiah itu saja harganya tidak kurang dari 200 miliar Liang Yuan, itu benar-benar rejeki nomplok. Sebaliknya, tamu yang hadir sangat banyak, dan mereka semua menahan amarah dalam hati, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saya berterima kasih kepada kalian semua karena telah memberi saya hadiah yang begitu murah hati. Saya, Bai, pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk di masa mendatang. Bai Yunsu memberi isyarat kepada para pelayan untuk menyajikan hidangan. Para tamu yang hadir semuanya duduk, ekspresi mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran mereka. Mereka tidak menduga Bai Yunsu akan melakukan sesuatu kepada mereka, tetapi mereka berharap agar dia tidak mengambil keuntungan dari mereka sesekali. Tepat saat mereka hendak memasuki ruang perjamuan, sebuah omelan keras terdengar dari luar halaman, "Di mana Xiao Mei? Di mana kalian menaruh Xiao Mei?" Tak lama kemudian, dia mendengar jeritan anggota keluarga dan seorang wanita kurus berpakaian putih memaksa masuk ke ruang tamu. Banyak tamu yang mengenalinya dan semuanya terkejut. Nona Bai Xiaozu. Bukankah dia menikah dengan pangeran ke-9? Mengapa dia kembali? Bai Yunsu juga terkejut. Su kecil, siapa yang mengizinkanmu kembali? Atau kamu melarikan diri sendiri? Bai Xiaozu tidak lagi memiliki kasih sayang persaudaraan terhadapnya, hanya kebencian. Pangeran ke-9 memintaku untuk kembali. Aku sekarang adalah orang Xia King Chen, dan pangeran ke-9 takut padanya. Dia tidak berani memaksakan diri untuk menikah denganku. Dia mencengkeram kerah Bai Yunsu dan bertanya dengan dingin, di mana Xiao Mei? Jantung Bai Yunsu berdebar kencang, dan dia punya firasat buruk tentang ini. Pangeran ke-9 ternyata sangat takut pada Xia King Chen. Ini benar-benar di luar dugaannya. Mei kecil ada di halaman belakang. Bai Yunsu berkata dengan susah payah. Kau berbohong. Cengkeraman Bai Xiaozu semakin erat. Aku sudah bertanya kepada para pelayan. Kau sama sekali tidak membawa Xiao Mei kembali. Katakan, apakah kau membunuhnya? Kalau dulu, dia tidak akan pernah meragukan kakaknya. Namun, setelah mengalami banyak hal, dia sudah bisa melihat karakter kakaknya. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi dia bisa. Aku tidak. Bai Yunsu berkata dengan susah payah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya ke tamu lain dan memarahi, apa yang masih kalian lihat? Cepat tarik dia pergi. Akan tetapi, para tamu yang mendengarkannya tidak berani bergerak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Bai Yunsu adalah orang yang istimewa. Orang yang benar-benar istimewa adalah saudara perempuannya, Bai Xiaozu. Sekarang Bai Xiaozu sedang memberi pelajaran pada kakaknya, akan aneh jika mereka berani ikut campur. Air mata mengalir di pelupuk mata Bai Xiaozu. Melihat bagaimana kakaknya berbohong, dia tahu bahwa Xiao Mei mungkin telah terbunuh. Hati Bai Xiaozu dipenuhi kesedihan. Dia menekan Bai Yunsu ke tanah dan menginjak dadanya. Kaca, sebagian besar tulang rusuknya patah dengan suara keras dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu berani menyakitiku. Tanpa aku, kamu tidak akan berada di tempatmu sekarang.
Bai Yunsu berkata dengan kejam. Aku berjuang untuk keluarga Bai hari ini. Jika kamu menyakitiku, apakah kamu akan mampu menghadapi orang tuamu yang sudah meninggal dan leluhur keluarga Bai? Air mata mengalir di wajah Bai Xiaozu, karena dia telah melihatnya. Aku, Bai Xiaozu, bersumpah kepada langit dan leluhurku bahwa mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu, Bai Yunsu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dia menunjuk dua jarinya ke langit. Dia tidak bisa membunuh saudaranya, tetapi dia tidak ingin berurusan apapun dengannya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi sambil menangis. Ketika para tamu menyaksikan adegan ini, mereka semua merasa sangat memuaskan. Bab 1221, tidak meninggalkan jalan keluar. Pemimpin kelompok Chen adalah yang pertama bereaksi. Dia bergegas maju dan menginjak wajah Bai Yunsu. Bai Yunsu, uangku atau kakiku, mana yang lebih harum? Bagaimana Bai Yunsu bisa menerima penghinaan seperti itu? Dia berteriak, kurang ajar. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Ledakan. Orang yang menjawabnya adalah tamu lain. Dia menyelamatkan Bai Yunsu dari kaki ketua Chen, tetapi dia menamparkan mereka dua kali dengan keras. Siapa kamu? Memangnya kenapa kalau aku bersikap kasar padamu? Apa salahnya aku menamparmu beberapa kali? Mereka sudah muak dengan Bai Yunsu, tetapi demi Bai Xiaozu, mereka tidak berani melakukan apapun. Sekarang, Bai Xiaozu telah memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Kalau mereka terus bertahan, bukankah mereka akan jadi? Ah, kau sudah bertindak terlalu jauh, aku, Bai, akan mengingatmu. Bai Yunsu meraung. Yang menjawabnya adalah serangkaian tamparan dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia dikelilingi oleh sekelompok tamu, memukulinya dan menendangnya. Sialan, sungguh tindakan yang sok suci, aku mengincar adikmu Bai Xiaozu. Kau pikir kau siapa sampai bisa bersikap sok suci padaku? Bangun, kamu tidak punya kekuatan atau status, jadi mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Aku hanya bersikap sopan kepada adik perempuan di belakangmu. Sungguh hal yang bodoh. Setelah babak pemukulan, seorang lelaki tua yang masih disegani mengangkat tangannya dan mendesah, lupakan saja, berhenti. Penatua Wang, kau terlalu baik. Pemimpin cabang Chen tidak merasakan kebencian apapun. Orang ini telah mengandalkan kekuatan tuannya untuk waktu yang lama. Yang lebih penting, dia selalu berpikir bahwa dia yang terbaik. Hehe, sungguh lelucon. Namun, semua orang juga berhenti menyerang. Penatua Wang bersandar pada tongkatnya dan berkata, anggap saja ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nona Bai dan mengampuni nyawanya. Bagaimanapun juga, dia tetaplah saudara Bai Xiaozu. Mereka bisa saja menghajarnya, tetapi membunuhnya akan terlalu keterlaluan. Semuanya, silakan ambil kembali semua barang yang baru saja diperas. Tetua Wang mengambil artefak spasial Bai Yunsu dan mengembalikan barang-barang mereka. Akhirnya, dia mengeluarkan setumpuk tebal surat-surat kepemilikan rumah dari artefak spasialnya dan berkata dengan suara serak, rumah Bai-mu adalah hadiah dari orang tua ini untuk Nona Bai. Karena Nona Bai sudah memutuskan semua hubungan denganmu, kamu tidak lagi berhak tinggal di rumah ini. Ayo, usir dia, tunjuknya dengan tongkat jalannya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, tidak bisa. Bai Yunsu panik dan berkata, Bai Manor ini jelas sesuatu yang pernah kuhadapi. Penatua Wang tidak mengatakan bahwa itu demi saudara perempuannya. Akan tetapi, Tetua Wang tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa Bai Yunsu seharusnya mengerti apa yang dimaksudnya. Tetapi sekarang, dia tidak mengerti sama sekali. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Bai Yunsu terlempar keluar dari Bai Manor. Semua tulang rusuknya patah, dan dia tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan gerbang Bai Manor ditutup. Kemakmuran yang pernah menjadi miliknya juga ditutup pada saat yang sama. Ia merasakan angin dingin di luar dan menyentuh jari-jarinya yang kosong. Dalam sekejap mata, ia tidak memiliki apapun. Semua ini karena saudara perempuannya telah memutuskan semua hubungan dengannya. Tanpa saudara perempuannya, dia bukan apa-apa. Aku tidak percaya. Aku, Bai Yunsu, begitu mampu sehingga aku tidak bisa bangkit lagi. Saat itu, dia telah berkeliling di lingkaran ketenaran kota Liangzhou dengan mudah. Asal dia pulih dan menyatu dengan keluarga, cepat atau lambat dia akan mampu membangun Bai Manor yang lain. Dia masih tidak mengerti. Para sosialita tidak pernah tertarik padanya, tetapi tertarik pada adik perempuannya Bai Xiaozu. Terlebih lagi, ia mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk pulih dari cederanya.
Dia pasti Bai Yunsu, kan? Tiga lelaki tua yang menyeramkan dan keriput membawa sebuah kotak kayu ke pintu masuk Bai Manor. Salah satu lelaki tua itu menunjuk ke arah Bai Yunsu yang sedang terbaring di tanah. Itu dia, kata lelaki tua lainnya. Lelaki tua yang memegang kotak kayu itu berjongkok dan membukanya, sambil berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Bawa kembali untuk dilaporkan. Bai Yunsu yang merasakan firasat buruk pun berteriak ketakutan, apa yang kalian lakukan? Kedua lelaki tua itu memeganginya dengan kedua tangan dan berkata dengan suara serak, kami di sini atas perintah Pangeran ke-9. Karena kebohonganmu, Pangeran ke-9 berada dalam posisi yang sulit. Jadi, dia meminta kami mengambil sesuatu darimu. Baru pada saat itulah Bai Yunsu menyadari bahwa Pangeran ke-9 masih membutuhkan penjelasan. Dia buru-buru berkata, tunggu. Bawa aku kembali, aku akan menjelaskan semuanya kepada Pangeran ke-9 sendiri. Ia melawan dengan sekuat tenaga, namun makin ia melawan, makin erat kedua lelaki tua itu mencengkeramnya. Orang tua yang memegang kotak kayu itu mengeluarkan sebuah pengait dan pisau berbentuk khusus. Aku ingin melihat Pangeran ke-9, aku ingin, saat awan putih membuka mulutnya, mata tajam dan tangan lincah lelaki tua itu menusuk lidahnya dengan kait logam dan menariknya keluar. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang lain untuk memotong lidahnya. Setelah itu, mereka memasukkannya ke dalam kotak, dan mereka bertiga bangkit dan pergi tanpa ekspresi apapun di wajah mereka. Seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas, dan lidah Bai Yunsu terputus. Dia menutupi mulutnya yang berdarah, tetapi bahkan tidak bisa berbicara. Sayang dadanya terluka parah dan dia menjadi bisu. Dia tergeletak di tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak ada seorang pun orang baik di hatinya. Bukankah ini Waiti? Sebuah suara yang agak familiar memasuki telinganya. Ia menoleh dan mendapati seorang wanita anggun dan cantik dari keluarga besar. Ia berjongkok dan menunjukkan perhatiannya. Bai Yunsu segera mengenalinya. Dia adalah tunangannya, Lin Kemeng. Belum lama ini, kepala keluarga Lin sempat mengajak Lin Kemeng untuk melamarnya, namun dia malah diusir setelah dimarahi. Waiti, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Aku akan mencari seseorang untuk mengobatimu. Lin Kemeng berkata dengan cemas. Mata Bai Yunsu berkaca-kaca. Dulu dia pernah memperlakukannya dengan sangat buruk, tetapi sekarang dia masih memperlakukannya dengan sangat baik. Masih ada orang baik di dunia ini. Akan tetapi, perubahan nada bicara Lin Kemeng yang tiba-tiba membuat hati Bai Yunsu sedingin es. Aku melihat tangan dan kakimu lumpuh. Mengapa kau tidak memotongnya terlebih dahulu dan menjadikan dirimu babi manusia? Lin Kemeng menampakkan senyum jahat. Dia tidak akan pernah melupakan wajah Bai Yunsu yang arogan dan merendahkan hari itu. Dia telah menghina dia dan ayahnya, memaksa mereka meninggalkan Bai Manor dengan perasaan kecewa. Ketika mereka kembali, penyakit lama ayahnya telah kambuh karena amarahnya, dan dia telah meninggal dunia. Seharusnya itu menjadi peristiwa bahagia, tetapi karena Bai Yunsu, itu berubah menjadi kesedihan yang tidak akan pernah terhapus dalam hidupnya. Sejak saat itu, Lin Kemeng bersumpah akan membuat Bai Yunsu membayarnya dengan darahnya. Oleh karena itu, dia menyewa rumah di seberang Bai Manor dan mengawasi Bai Manor dengan ketat. Dia menunggu hari ketika Bai Yunsu dalam masalah. Ia mengira dengan dukungan saudara perempuannya, hari ini baru akan tiba setelah beberapa dekade. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Bai Yunsu diusir dari keluarga, dan lidahnya dipotong oleh anak buah Pangeran ke-9. Hal ini membuat Lin Kemeng sangat gembira. Dia merasa seolah-olah surga sedang mengasihaninya. Wajah Bai Yunsu menjadi pucat saat mendengar bahwa ia akan berubah menjadi babi manusia. Ia menopang dirinya dengan kedua lengannya dan melangkah mundur. Mulutnya terus berceloteh, tetapi air mata penyesalan mengalir di matanya. Senyum Lin Kemeng menjadi lebih ganas. Apakah kamu menyesalinya? Saat itu, ayahku berkata bahwa seseorang tidak boleh terlalu kejam dan harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Bab 1222, kata, cinta, menyakiti orang. Kau tidak memberi jalan keluar bagi dirimu sendiri. Sekarang, bahkan jika aku ingin kau pergi, kau tidak punya tempat untuk pergi. Dia berdiri dan mengenang suara dan penampilan ayahnya. Dia berkata dengan penuh kebencian, Bai Yunsu, kamu akan hidup dalam penderitaan selama sisa hidupmu sebagai permintaan maaf kepada ayahku. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang kepercayaannya muncul dari kegelapan dan menempatkan Bai Yunsu ke dalam karung goni.
Yang menunggunya adalah diubah menjadi manusia babi, direndam dalam kendi anggur berisi obat-obatan, lalu menghabiskan sisa hidupnya di ruang rahasia yang gelap. Di sisi lain, Bai Xiaozhu kembali ke rumah terbengkalai dengan putus asa. Jika Xiao Mei sudah terbunuh, jasadnya mungkin ada di dalam rumah. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, hal pertama yang dilihatnya adalah mayat dalam cahaya redup. Bai Xiaozhu segera menerkamnya dan terisak-isak, "Xiao Mei, kau mati dengan kematian yang mengerikan." Saya tidak sengsara. Saya baik-baik saja." Bai Xiaozhu terisak. "Kau sudah mati seperti ini. Bukankah itu tragis?" Begitu dia selesai berbicara, Bai Xiaozhu tercengang. Dia langsung melompat ketakutan. Hantu. Ketika dia bangun dan melihat sekeliling, dia menyadari ada seseorang yang sedang duduk di tempat tidur. Di bawah lampu minyak yang redup, itu adalah Xiao Mei. Dan di sampingnya ada Xia Qingchen yang sedang mengoleskan obat ke kakinya. Kakinya yang terkilir dan patah telah pulih kembali dengan bantuan Xia Qingchen. Dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah beberapa bulan berkultivasi dengan tenang. "Xiao Mei, Tuan Muda." Bai Xiaozhu ternganga karena terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat mayat di depannya, dan menyadari bahwa itu bukanlah Xiao Mei, melainkan kepala pelayan Bai Manor. Xiao Mei menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. "Tuan Muda berkata bahwa Pangeran ke-9 akan mengirimmu kembali. Ternyata itu benar." Bai Xiaozhu tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, Xia Qingchen telah mengikutinya selama ini. Dia merasa bersalah karena berbohong padanya, tetapi dia juga tersentuh oleh perlindungan diam-diam Xia Qingchen. Celepuk. Dia berlari cepat dan berlutut di depannya. "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Tuan Muda. Di masa depan, kehidupan Xiaozhu dan Xiao Mei akan menjadi milik Tuan Muda. Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan." Xia Qingchen membantunya berdiri dan berkata, "Kau akan melakukan apapun yang aku inginkan, kan?" Ketika mata mereka bertemu dengan mata Xia Qingchen, Bai Xiaozhu tampak memikirkan sesuatu. Wajahnya memerah. Aku tidak apa-apa memakan mie buatanmu." Urat-urat di dahi Xia Qingchen berkedut. Hanya Lian Xing yang bisa mengajarkan lelucon kotor seperti itu, bukan? Tapi sudah berapa lama mereka bersama? Jauhi bintang kasihan dan jagalah kemurnianmu. Xia Qingchen memperingatkannya dengan serius. Setelah itu, dia terbatuk kering. "Hal yang ingin aku lakukan adalah terus mengoleskan obat untuk Xiao Mei. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu." Dia memasukkan salep itu ke tangan Lian Xing. Wajah Lian Xing memerah, dan dia menundukkan kepalanya untuk mengantar Xia Qingchen pergi dengan hormat. Cahaya bintang berangsur-angsur terbit dan malam terasa indah. Xia Qingchen bergegas ke panggung pemujaan Buddha. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang yang ditemuinya adalah gadis suci teratai putih. Panggung untuk mengamati Buddha adalah atap tempat guru Kurong berkhotbah di pinggiran kota. Konon, 1000 tahun lalu saat beliau melantunkan sebuah kitab suci, cahaya Sang Buddha bersinar ke dunia dan bayangan Sang Buddha Agung turun ke dunia, dengan tenang mendengarkan khotbah guru Kurong. Sejak saat itu, tempat ini disebut sebagai platform pengamatan Buddha. Akan tetapi, sejak Grandmaster Kurong mangkat, tidak ada lagi biksu terkemuka di panggung pemujaan Buddha yang mampu menarik perhatian para dewa dan Buddha. Seiring berjalannya waktu, tempat untuk mengagungkan Buddha itu ditinggalkan dan berubah menjadi tanah liar yang ditumbuhi rumput liar. Berdesir. Di peron, seorang wanita mengenakan gaun sifon hijau giok sedang menyapu tanah, membersihkan peron yang berdebu hingga bersih. Setelah selesai, dia mengeluarkan meja, kursi, dan 2 kursi dari artefak spasialnya. Dia meletakkan beberapa buah roh langka di atas meja dan sebotol anggur surgawi yang tidak diketahui. Setelah menyelesaikan semuanya, wanita itu menepuk pinggangnya yang sakit dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Qingchen, aku akan menunggumu." Di bawah sinar bulan, mata kristal ungunya seperti 2 permata yang dalam dan mewah, memantulkan gelombang cahaya yang menggerakkan hati orang-orang. Orang yang mengundang Xia Qingchen bukanlah gadis suci teratai putih melainkan iblis bermata ungu. Dia berpakaian sangat rapi, mengenakan gaun sifon hijau tua yang berkibar-kibar di kabut malam seperti air. Rambutnya yang hitam panjang diikat dengan lembut menggunakan pita rambut kuning muda, berkibar di belakang punggungnya. 2 kepang kecil dibiarkan di kedua sisi sanggulnya. Dia anggun dan berkelas, namun juga sedikit lincah dan suka bermain. "Hehe, aku ingin tahu seperti apa ekspresi kakak Qingchen saat melihatku." Penyihir bermata ungu itu duduk di tanah, memegang dagunya dengan kedua tangan.
Dia berfantasi tentang berbagai ekspresi yang mungkin ditunjukkan Xia Qingchen saat melihatnya, bangkit dari kematian, dan dia pun tak dapat menahan senyum bodohnya. Sambil tertawa, iblis wanita bermata ungu itu memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kotak hadiah yang dibungkus dengan indah dari artefak spasialnya. Dia menyentuh kotak hadiah itu dengan lembut, seolah-olah dia sedang membelai wajah Xia Qingchen. Matanya dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas. Saudara Qingchen, ini adalah jimat perdamaian yang telah saya sulaman selama setengah tahun untuk Anda. Di masa depan, saat aku tidak ada, kamu harus aman dan sehat. Saat dia bicara, matanya berkaca-kaca. Dia bersembunyi di kediaman Pangeran Liang untuk mendapatkan sebuah benda dari perbendaharaan Pangeran Liang, menyelesaikan ujian bulan gelap, dan menjadi kandidat penguasa bulan gelap. Setelah dia berhasil, dia akan kembali ke markas bulan gelap. Sejak saat itu, dia hanya bisa tinggal di markas Dark Moon dan menjalani pelatihan. Dia telah kehilangan kebebasannya. Mungkin malam ini adalah saat terakhir dia melihat Xia Qingchen. Jimat pelindung ini adalah hadiah perpisahan yang diberikannya kepada Xia Qingchen. Setelah bertahun-tahun terpisah oleh dunia, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan adalah bahwa mereka mengharapkan keselamatanmu. Hembusan angin bertiup, mengangkat rambut hitamnya. Di bawah sinar bulan yang terang, profil sampingnya sudah penuh dengan air mata. Berderak, iblis bermata ungu itu langsung waspada saat mendengar suara pelan. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian hitam pergi dengan cepat. Penyihir bermata ungu itu menyingkirkan kotak hadiah itu. Matanya yang ungu tampak tajam. Dia menepuk mimbar Buddha dengan telapak tangannya dan melompat dengan lincah untuk mengejarnya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan wanita berpakaian hitam yang membelakanginya di depan tebing. "Siapa kamu?" tanya penyihir bermata ungu itu. Wanita berpakaian hitam itu tidak menoleh. Dia hanya mendesah pelan. "Aku tidak menyangka bahwa Xia Qingchen akan dicintai oleh semua orang kemanapun dia pergi. Bahkan gadis suci bulan gelap yang terkenal, iblis bermata ungu, tidak terkecuali." "Oh." Penyihir bermata ungu itu menyilangkan lengannya di depan dada dan menatapnya dengan tenang. "Lalu kenapa? Aku menyarankanmu untuk meninggalkan Xia Qingchen." Wanita berbaju hitam melangkah keluar dari tebing dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa kata cinta adalah kata yang paling menyakitkan di dunia." Penyihir bermata ungu itu menyusulnya dan melihat sepasang sayap yang terbentang seperti bulan, meluncur menjauh dari tebing. Bulan terang yang terbang dengan sayap di langit. Penyihir bermata ungu itu mengerutkan kening. Itu adalah artefak terbang nirvana yang unik milik bulan gelap, dan hanya anggota penting, seperti dia, yang dapat memilikinya. Akan tetapi, siapakah wanita itu bagi bulan gelap? Dia benar-benar memiliki artefak nirvana seperti itu. Yang paling membingungkan iblis bermata ungu itu adalah mengapa pihak lain mengingatkannya untuk meninggalkan Xia Qingchen. Selain itu, kata-katanya tampaknya mengandung kebencian yang mendalam terhadap Xia Qingchen. Mungkinkah dia kenalan lama Xia Qingchen? Setelah berpikir sejenak, penyihir bermata ungu itu menatap sosok yang menghilang dari pandangannya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Cinta memang menyakitkan. Namun, cintaku pada saudara Qingchen telah lama tersembunyi di lubuk hatiku." Bab 1223, Bayangan Cahaya Bintang. Dia berjalan kembali ke panggung mengamati Buddha dengan ekspresi santai. Ketika dia masih beberapa ribu kaki jauhnya dari panggung Buddha, mata ungunya bersinar melalui rimbunnya hutan kuno. Xia Qingchen yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap langit berbintang, bayangannya terpantul di mata ungunya yang bagaikan permata. Dia mengenakan jubah panjang berwarna ungu, ikat pinggang yang terbuat dari emas dan giok, sepasang sepatu bot kulit berwarna hijau, dan mahkota emas di kepalanya. Di bawah sinar rembulan, punggungnya yang tinggi dan tegak tampak anggun dan halus, bagaikan makhluk surgawi dalam lukisan. Hati iblis bermata ungu itu berdesir saat dia mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Temperamen saudara Qingchen sungguh sesuatu yang tidak akan pernah membuatku bosan. Dia merapikan pakaian dan rambutnya, lalu dengan hati-hati memandangi wajahnya di cermin untuk memastikan riasannya tidak rusak sebelum dia melangkah maju. Akan tetapi, saat dia melangkah maju, jantungnya berdetak begitu cepat hingga dia begitu takut hingga dia menarik kembali kakinya. "Astaga, apa yang kutakutkan?" tegur penyihir bermata ungu itu. Dia jelas-jelas memperhatikan setiap gerakan Xia Qingchen setiap saat, berpura-pura menjadi orang biasa setiap beberapa hari dan melewatinya. Dia jelas-jelas berada dalam jangkauan penglihatannya sepanjang waktu dan tidak pernah pergi.
Tetapi sekarang ketika mereka akan bertemu muka, jantungnya berdetak lebih cepat dan entah mengapa ia ragu-ragu. Dia bahkan lebih khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Apakah kakak King Chen akan senang melihatku? Apakah kau akan menyalahkanku? Atau kamu sudah lupa seperti apa penampilanku? Saat jantungnya berdebar-debar, dia yang biasanya penyendiri, kini gelisah seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju sambil berteriak, "Sia! Suamiku!" Sebuah suara yang jelas dan merdu memotong pembicaraannya, membuat suaranya menghilang dalam keheningan malam. Di mata penyihir bermata ungu itu, ada seorang wanita cantik bergaun kasa putih. Rambut hitam panjangnya diikat di belakang kepalanya, dan gaun sifon putih saljunya melengkapi bentuk tubuhnya yang indah, memberinya pesona dewasa. Wajahnya yang cantik, yang berada di luar asap dan api dunia fana, memantulkan cahaya yang jernih. Bibirnya yang merah seperti bunga mawar yang mekar, lembab dan cantik. Ada sepasang anting-anting perak putih yang indah tergantung di daun telinganya. Wanita itu melompat dan tiba di panggung pemujaan Buddha. Dia menatap Xia Qingchen, dan wajahnya yang biasanya dingin tidak dapat menahan senyum gembira. Dia memanggil dengan lembut, "Suamiku." Setelah itu, dia menerkam kepelukan Xia Qingchen dengan penuh kasih sayang dan memeluknya erat. Xia Qingchen mendorongnya menjauh dari pelukannya dan memegang bahunya. "Berat badanmu turun, Sue Xin." Seperti yang telah diduganya, gadis suci teratai putih yang hendak bergegas kembali telah mengajaknya keluar. "Kau tahu aku akan datang." Jiang Sue terkejut. Aneh, mengapa Xia Qingchen tidak terkejut saat dia datang? Dia harus menggunakan beberapa jurus rahasia sebelum dia bisa mengetahui bahwa Xia Qingchen ada di panggung pemujaan Buddha. "Hah? Bukankah kamu yang memintaku datang ke sini?" Xia Qingchen bertanya balik. Ia menunjuk ke arah panggung Buddha yang bersih dan tanpa noda, berikut meja, kursi, dan buah-buahan roh yang telah ditata. "Tidak." Jiang Xuexin menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku baru saja kembali." Dia tidak punya waktu untuk mengajak Xia Qingchen keluar. Lagi pula, dia tidak perlu melakukannya. Dia bisa langsung mencarinya. Lalu siapa orangnya? Xia Qingchen tercengang. Dia melihat sekeliling, tetapi hutan kuno itu benar-benar sunyi. Dia tidak bisa mendengar gerakan apapun. Di tengah hutan lebat di kejauhan, iblis wanita bermata ungu itu bersembunyi di balik daun lebat, matanya memantulkan pemandangan mereka yang berdiri berdampingan. Yang satu tampan dan merupakan pahlawan yang tak tertandingi di wilayah keren. Yang satunya lagi adalah kecantikan yang tak tertandingi, seorang pembawa pesan keadilan di dunia fana. Dari sudut pandang manapun, mereka adalah pasangan sempurna yang ditakdirkan dewa. Dan dia, seorang gadis suci bulan gelap yang hina, orang gelap yang menyimpan dendam tak terhitung jumlahnya. Saat dia melihatnya, iblis bermata ungu itu merasakan sakit yang menyengat di matanya. Dia tidak tahu apakah itu karena angin atau hawa dingin. Dia memejamkan matanya tanpa suara, dan jejak air menetes di bulu matanya yang panjang, memantulkan gambaran pasangan surgawi. Penyihir bermata ungu itu berbalik dan pergi dengan tenang. Dia harus pergi. Pada saat ini, cahaya, bintang, angin, dan dunia fana semuanya adalah milik Xia Qingchen dan gadis suci teratai putih. Dia tidak punya apapun. Itu hanya adegan yang tidak perlu, yang seharusnya tidak muncul di sini. Dia pergi, hanya meninggalkan kotak hadiah yang belum diberikan tepat waktu, tergeletak di tanah sendirian. Di langit, bulan bernyanyi dan bintang-bintang mengeluarkan suara. Namun, penyihir bermata ungu itu merasakan kesendirian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya dalam hidupnya. Yu Sheng tidak ada di sana, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. "Kakak Qingchen, selamat tinggal." Iblis bermata ungu itu menahan air matanya dan memaksakan diri untuk tersenyum saat berbicara ke arah Xia Qingchen. Seolah-olah Xia Qingchen ada tepat di depannya. Setelah itu, dia menyeret bayangannya yang panjang dan kesepian dan menghilang ke dalam hutan gunung berkabut. Di panggung Buddha, Xia Qingchen dan gadis suci teratai putih menatap langit berbintang, saling bercerita tentang pertemuan mereka baru-baru ini. Keduanya hanya mengucapkan beberapa patah kata. Mereka jelas telah mengalami bahaya bersama, tetapi mereka berdua memilih untuk tetap diam agar yang lain tidak khawatir. Wanita suci teratai putih saling memandang tanpa berkata apa-apa. Dia kemudian menyandarkan kepalanya ke bahu Xia Qingchen dan menatap langit berbintang yang tenang. "Aku akan kembali besok."
Terburu-buru seperti itu. Xia Qingchen tercengang. Sang Dewi Teratai Putih memejamkan matanya, menikmati kehangatan dan kedamaian yang langka. Ya, aku bergegas kembali hanya untuk menemuimu. Xia Qingchen merasakan arus hangat dalam hatinya. Semenjak kejadian di mata air darah, hati Santa Teratai Putih telah diberikan kepada Xia Qingchen. Dia, yang tidak pernah terikat oleh apapun dan bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, khawatir tentang Xia Qingchen. Dia berlari sejauh 10.000 mil, mengabaikan rasa lelah dan benturannya hanya untuk melihat Xia Qingchen. Orang hanya memiliki warna ketika mereka memiliki kekhawatiran. Seperti itulah wanita suci Teratai Putih. Dulu, dia hanya ingin melenyapkan kegelapan di dunia dan membangun dunia yang adil dan cerah. Sekarang, di samping tujuannya, dia juga punya keprihatinan lain di dalam hatinya. Terima kasih, katanya. Xia Qingchen berbicara, tetapi ada emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Wanita suci Teratai Putih tidak menjawab. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa wanita suci itu sedang bersandar padanya, tertidur lelap. Mudah dibayangkan betapa lelahnya dia setelah pengalaman hidup dan matinya. Xia Qingchen dengan lembut mengangkat rambut di dahinya. Namun, ketika dia menyentuhnya, jejak lengkungan hitam melesat keluar dari dahinya, menyebabkan jari Xia Qingchen merasakan sakit yang tajam, menyebabkan dia tanpa sadar menarik tangannya. Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Seperti dugaannya, gadis suci Teratai Putih itu pernah dirasuki setan, jadi pasti ada beberapa perubahan. Busur hitam tadi adalah Ki Iblis. Tubuhnya telah berubah dari manusia menjadi iblis. Yang terburuk adalah karena fisiknya sudah mulai berubah, jantungnya pasti juga berubah. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya. Akan ada 6 kali lagi di masa mendatang, dan semakin banyak dia melakukannya, semakin dalam perubahan kualitatifnya, dan dia akhirnya akan menjadi iblis. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu, istriku? Xia Qingchen menatap ke kejauhan, hatinya merasa sedih. Sang Dewi Teratai Putih tertidur sepanjang malam. Ia terbangun karena sinar matahari yang menembus awan. Dia mengusap matanya dan dengan penasaran melirik buah roh dan anggur surgawi di belakangnya, yang tertutupi lapisan debu. Apakah orang yang mengajakmu keluar tidak pernah muncul? Bab 1224, tidak ditakdirkan dalam kehidupan ini. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Dia juga penasaran. Siapa orang itu? Hah! Sang Santa Teratai Putih pun tersadar. Sebagai seorang jurusita, intuisinya mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Aku akan mencari petunjuk. Dia mulai berpatroli di sekitarnya. Setelah setengah jam, dia berdiri di belakang pohon tua, memegang hadiah yang tidak diberikan penyihir bermata ungu itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, sepertinya pihak lain sudah ada di sini. Xia Qingchen juga merasa heran. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Sang Dewi Teratai Putih berpikir sejenak dan membuka kotak hadiah itu. Sebuah benda kecil yang terbuat dari sutra yang tidak dikenal muncul di hadapannya. Tenunannya indah dan teliti. Warnanya cerah, seperti mawar merah. Orang bisa tahu sekilas bahwa itu adalah barang yang sangat istimewa dan berharga. Apa ini? Meskipun Xia Qingchen telah melihat banyak hal, masih ada hal-hal di dunia ini yang tidak diketahuinya. Terutama di dunia fana. Sang Santa Teratai Putih memegang kotak kayu itu, tatapannya kosong. Ini adalah jimat pelindung yang ditenun dari sutra penghubung hati yang telah diwarnai dengan darah. Oh, ekspresi Xia Qingchen tenang, tidak terkejut sama sekali. Sang Dewi Teratai Putih menambahkan, sutra yang menghubungkan hati itu sangat tajam. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan melukai jari-jarinya. Sang penenun menghabiskan setidaknya setengah tahun untuk membuat jimat pelindung ini. Ia merendamnya dalam darah setiap siang dan malam. Lebih tepat jika dikatakan bahwa itu adalah hasil kerja hatiku. Oh, ekspresi wajah Xia Qingchen menjadi sedikit muram. Barang ini sungguh berharga. Belum lagi fungsinya, maksud yang terkandung di dalamnya saja sudah amat berat. Fungsi benda ini adalah untuk mengatasi bencana dan melindungi keselamatan seseorang. Wanita suci Teratai Putih mengambil jimat pelindung itu dengan pandangan penuh arti. Ada selembar kertas di bagian bawah kotak. Di situ ada sebaris kata-kata kecil dan elegan, yang persis sama dengan surat pengangkatan yang ditulis oleh burung elang. Tak ada masa depan untukmu, dan tak ada masa depan untukmu. Perjalanan hidup yang panjang disertai dengan jimat. Semoga kamu damai. Xia Qingchen mengambil kertas itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir.
Apakah jimat pelindung ini untukku? Ia tidak tahu wanita mana lagi dalam hidupnya yang akan memberinya hadiah seberat itu. Ya, ekspresi wanita suci teratai putih itu rumit. Terlebih lagi, orang yang memberikan hadiah itu berasal dari bulan gelap. Bulan gelap, wanita suci teratai putih menyentuh jimat pelindung. Ini adalah jimat persatuan darah bulan yang unik bagi bulan gelap. Hanya anggota inti bulan gelap yang tahu cara membuat jimat ini. Xia Qingchen teringat pada seseorang, namun dia menggelengkan kepalanya pelan. Jika iblis bermata ungu itu tidak mati, aku akan mengira bahwa dialah pelakunya, tambah wanita suci teratai putih itu. Di dunia ini, hanya iblis bermata ungu yang mampu memperlakukan Xia Qingchen dengan tulus dan melakukan pengorbanan seperti itu. Namun, dia sudah meninggal. Mata santa teratai putih itu tidak menunjukkan emosi apapun saat ia menyebutkan kematian wanita iblis bermata ungu, seolah-olah ia sedang berbicara tentang orang asing. Ada sedikit sifat dingin dalam sifat manusianya. Ambillah. Tidak peduli siapa yang memberi hadiah, itu adalah usaha yang melelahkan. Jangan biarkan itu sia-sia. Wanita suci teratai putih memasukkan jimat perdamaian ke dalam pelukan Xia Qingchen dan berbicara dengan tenang. Xia Qingchen membelainya. Entah mengapa, dia teringat pulau penekan iblis dan iblis wanita bermata ungu yang telah berubah menjadi mutiara bulan. Dia telah mengambil risiko terluka untuk mendapatkan ruang rahasia pertama untuknya. Seberapa miripkah jimat pelindung yang membawa kasih sayang yang besar pada ruang rahasia saat itu? Sudah saatnya, aku pergi. Ucap gadis suci teratai putih dengan lembut. Ya, Xia Qingchen mengangguk. Hati-hati, sang dewi teratai putih tersenyum dan menghilang ke dalam hutan bagaikan peri. Xia Qingchen merasa seolah-olah sedang bermimpi. Wanita suci teratai putih datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan kebersamaan tadi malam seperti mimpi, membuatnya merasa itu tidak nyata. Dia menggelengkan kepalanya ringan dan kembali ke kota Liangsu. Untuk mencegah identitasnya terbongkar, dia membawa Lian Xing dan Grumpy ke rumah lain dan menunggu mereka tiba dalam 10 hari. 10 hari kemudian, dia secara pribadi akan pergi ke kediaman Pangeran Liang untuk mencari kesempatan membunuh Fei Ran. Itulah satu-satunya kesempatannya. Mulai sekarang, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan sedikit pun untuk melangkah masuk ke kediaman Pangeran Liang. Pada waktu itu, langit di atas kediaman Pangeran Liang tertutup awan gelap, dan sesekali petir menyambar, menyebabkan kediaman Pangeran Liang menderita kekalahan telak. Di ruang belajar, wajah Pangeran Liang tampak lebih muram daripada awan gelap di langit. Katakan lagi, Pangeran Liang menahan amarahnya di dalam sedan emas. Di depannya, seorang penjaga dengan pakaian acak-acakan berlutut dengan satu kaki. Dia adalah salah satu penjaga yang mengikuti Chan Daozi dalam misi diplomatik ke perbatasan selatan. Chan Daozi telah ditahan oleh Bai Zantian untuk diinterogasi, bahkan pengawalnya pun tidak terkecuali. Baru beberapa hari yang lalu dia menerima izin khusus untuk dibebaskan kembali guna memberitahu Pangeran Liang tentang pertemuan Chan Daozi di perbatasan selatan. Pangeran Liang, Chan Daozi diduga menyembunyikan keluarga Wu, klan pemberontak. Dia telah dipenjara oleh Bai Zantian. Dia berkata jujur. Suara Pangeran Liang terdengar sangat dalam. Bai Zantian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa raja ini tidak berani melakukan apapun padamu? Dia pernah membunuh putranya dan secara terbuka menangkap utusan khususnya. Yang pertama membuatnya patah hati, sedangkan yang kedua membuatnya kehilangan muka. Jika kabar ini tersebar, seluruh dunia akan gempar. Utusan Pangeran Liang telah menjadi tawanan yang melindungi seorang pengkhianat. Bukankah ini tamparan bagi Pangeran Liang? Mengapa Daozi Chan tidak menunjukkan pedang naga milik raja kepadaku? Tanya Pangeran Liang. Tidak peduli seberapa banyak Bai Zantian memimpin pasukannya, dia masih harus waspada. Penjaga itu tergagap, Taois Chan, tidak ada pedang yang bisa digunakan. Mengapa? Pangeran Liang bingung. Penjaga itu ragu-ragu. Daozi Chan menggunakan pedang naga raja untuk bertarung dengan Xia Qingchen. Pada akhirnya, pedang itu diputus oleh Xia Qingchen dengan satu serangan. Memotong. Tidak mungkin, kata Pangeran Liang dengan tegas. Pedang naga milik raja ditempa olehku dengan mengumpulkan semua emas di dunia dan meminta guru roh terkuat di dunia untuk menggunakan tungku terbaik. Dalam hal kekerasan, jika dikatakan yang kedua, tidak ada yang bisa mengklaim sebagai yang pertama. Penjaga itu mengeluarkan artefak spasial dengan ketakutan dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Pangeran Liang, tolong lihat. Pangeran Liang menerimanya dan menatap benda itu. Ia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Di dalam artefak spasial itu terdapat pedang naga milik raja,
yang telah terpotong menjadi dua. Potongannya sehalus cermin, dan jelas bahwa pedang itu telah terpotong menjadi dua. Pangeran Liang mencengkeram kedua bagian pedangnya, ekspresinya semakin muram. Sejak zaman dahulu, senjata pusaka tidak dapat dipatahkan. Senjata yang dipatahkan dapat menghancurkan nasib negara. Pangeran Liang mengingat kata-kata terakhir pangeran sebelumnya. Warisan Raja Liang sebelumnya telah dirusak oleh Yao Shen. Dan Yao Shen memang punya kemampuan untuk menghancurkan nasib negara. Saat ini, senjata warisan Xia Qingchen telah terputus. Bukankah ini berarti Xia Qingchen memiliki kemungkinan untuk menggulingkan keluarga kerajaan? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah masalah Xia Qingchen disembah sebagai dewa sejati oleh rakyat jelata di perbatasan selatan benar atau salah? Tanya Pangeran Liang. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Penjaga itu mengangguk dalam-dalam. Setelah penyelidikan terperinci Daois Chan, itu memang benar. Selain itu, jumlah orang yang percaya bahwa Xia Qingchen adalah dewa sejati di dunia fana semakin meningkat. Bahkan apa? Faktanya, perbatasan selatan hanya memuja dewa perang Xia Qingchen dan tidak mengakui Pangeran Liang. Pangeran Liang menghantamkan tangannya ke sandaran tangan dan menggeram, itu semua suara rakyat. Tidak, tentara perbatasan selatan juga punya suara mereka sendiri, bahkan lebih keras dari rakyat. Tiba-tiba, kereta emas itu bergetar. Jelaslah bahwa Pangeran Liang tiba-tiba berdiri. Apakah tentara perbatasan selatan ingin memberontak? Hal yang paling dikhawatirkan Pangeran Liang telah terjadi. Bab 1225, Akhir Negara. Ia hanya bisa pasrah mendengar jeritan rakyat. Toh, Angkatan Darat berada di bawah kendalinya. Tetapi sekarang, di Angkatan Darat, sebuah suara yang hanya mengenali Xia Qingchen dan bukan Pangeran Liang muncul. Apa artinya itu? Ini berarti gengsi Xia Qingchen telah melampaui dirinya. Suatu hari, saat ia berteriak keras, mungkin benar-benar akan ada pasukan yang tak terhitung jumlahnya memberontak dan merebut dunianya. Xia Qingchen, memanfaatkanmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Setiap kata Pangeran Liang dipenuhi dengan kekuatan dan niat membunuh. Penjaga itu begitu ketakutan hingga dia tidak berani bergerak atau bahkan bernapas. Sejak zaman dahulu kala, dialah satu-satunya orang yang mampu mengejutkan tuannya sedemikian rupa. Sampaikan perintahku. Suara tegas Pangeran Liang bergema dari kereta emas. Taois Chan telah merusak pedang naga milik raja dan diberi hadiah kain sutra putih sepanjang 3 kaki. Penguasa kota surga selatan tidak kompeten dalam mengatur perbatasan selatan. Jabatan penguasa kota dicopot dan ia diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Komandan Angkatan Darat Perbatasan Selatan, Bai Zantian, telah gagal dalam pengajarannya. Dia dicopot dari jabatannya sebagai komandan. Mendengar hal itu, hati sang garda bergetar. Bukankah dia akan memecat dua pemimpin perbatasan selatan sekaligus? Pangeran Liang, Panglima Bai punya surat rahasia yang harus kusampaikan kepadamu, katanya segera. Dia segera mengeluarkan surat itu dan meletakkannya di depan tandu. Hembusan angin bertiup kencang dan surat itu pun masuk. Isinya tak lain adalah hasil pengintaian Legiun Perbatasan Selatan yang tengah dikumpulkan oleh pasukan launan. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak terlihat selama ratusan tahun mungkin akan segera terjadi. Trik lama yang sama. Namun pada akhirnya, Pangeran Liang telah membuang surat rahasia itu. Ketika dia mengeksekusiku saat itu, dia juga menggunakan jurus ini, kan? Dan hasilnya, 6 tahun telah berlalu, di mana pasukan musuh di launan. Tahun itu, setelah eksekusi seorang putra mahkota, Bai Zantian telah melakukan tindakan aneh di selatan perpustakaan, menyebabkan Pangeran Liang tidak berani bertindak gegabah dan mengganti panglima tertinggi. Namun setelah itu, selain pertarungan kecil, tidak ada lagi invasi besar-besaran dari launan. Dan sekarang, Bai Zantian masih memainkan trik yang sama. Namun, Pangeran Liang tidak tahu bahwa memang ada kemungkinan kerusuhan 6 tahun lalu. Hanya karena keberadaan Bai Zantian telah mengintimidasi launan, maka musuh menyerah. Tentara perbatasan selatan terlalu besar untuk dihadapi, dan telah menjadi ancaman besar bagi Liang Jing kita. Jika kita tidak menggunakan obat kuat, perbatasan selatan akan benar-benar tamat. Pangeran Liang mengambil keputusan. Perintahkan ketiga utusan khusus untuk menuju perbatasan selatan bersama-sama. Jika Bai Zantian tidak mematuhi perintah kaisar, bunuh dia di tempat. Apa gunanya menahan orang yang tidak menaati perintah raja? Ya, selain itu, raja ini akan mengasingkan diri selama 10 hari dan tidak akan bertemu siapapun. Ya, Liang Wang.
3 dekrit kekaisaran segera dikirim, dan seluruh wilayah langsung terguncang. Memberikan kematian Chan Daozi atau memecat penguasa kota wilayah surga selatan bukanlah apa-apa, namun menyingkirkan Bai Zantian dari jabatannya sebagai panglima adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut nasib seluruh bangsa. Yao Buhui beserta 9 sub yang terhormat lainnya, Putri Yanyu beserta para pangeran lainnya, kepala istana dari istana militer, dan 8 kepala istana lainnya semuanya maju ke depan. Walaupun mereka memiliki konflik sendiri-sendiri, pada saat ini, mereka semua sepakat bahwa ada kesalahan dalam keputusan Pangeran Liang. Pada saat yang penuh bahaya seperti ini, bagaimana mungkin Komandan Perbatasan Selatan berpindah tangan? Jika mereka tidak berhati-hati, langit akan runtuh. Namun, tanpa kecuali, mereka semua ditolak. Mereka bahkan tidak sempat bertemu dengan Pangeran Liang. Pada waktu itu, Xia Qingchen diam-diam mengolah seni jantungnya, mengkonsolidasikan kultivasinya terhadap 7 indera astral utama. Setelah 9 hari kultivasi, ia telah sepenuhnya stabil dan dapat mulai mengumpulkan kekuatan untuk menerobos 8 indera di alam astral utama. Pada saat ini, dia menerima berita itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Omong kosong. Nu Tianyi tengah mempersiapkan pasukannya untuk invasi besar-besaran. Pada saat kritis ini, Pangeran Liang tidak hanya mengabaikan berita dari perbatasan tetapi juga secara aktif mempersiapkan diri untuk perang. Sebaliknya, ia mengganti satu-satunya komandan yang dapat bertempur di perbatasan selatan. Itu akan memperlakukan kehidupan rakyat di puluhan daerah di perbatasan selatan sebagai lelucon. Saya mendengar bahwa Pangeran Liang sedang menyendiri dan menolak menerima tamu. Saya rasa dia sudah memutuskan dan tidak akan terpengaruh oleh pendapat siapapun. Di depan ruang rahasia, Tuan Muda ketiga istana militer itu tampak khawatir. Begitu menerima berita itu, dia langsung bergegas memberitahu Xia Qingchen. Kebodohan Raja Liang telah merusak seluruh wilayah Liang. Xia Qingchen menghela napas panjang. Pangeran Liang tidak akan mampu menghindari hari ini, tetapi dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Tuan Xia, mohon tinggalkan wilayah dingin ini secepatnya. Wilayah Liang sedang kacau, dan Anda adalah duri dalam daging pangeran. Perjamuan besok penuh dengan kemungkinan yang mengerikan, kata Tuan Muda ketiga dengan jujur. Ada alasan mengapa aku harus pergi, kata Xia Qingchen dengan tenang. Tuan Muda ketiga tidak bisa berkata apa-apa. Ai, karena kamu sudah memutuskan, aku akan pergi. Tuan Muda ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Begitu menerima berita itu, dia langsung pergi mencari Xia Qingchen tanpa sepengetahuan ayahnya. Belakangan ini, ayahnya berulang kali memperingatkannya agar tidak melakukan kontak dengan Xia Qingchen, kalau-kalau Pangeran Liang punya kecurigaan. Kalau ayahnya tahu tentang ini, dia pasti akan mematahkan kakinya. Tuan Muda ketiga meninggalkan rumah, tetapi begitu dia keluar gerbang, dia bertemu dengan seorang pria setengah baya yang sangat kurus dan keriput. Dia mengenakan jas hujan jerami tebal yang tidak cocok dengan musim dan topi bambu yang bahkan tidak membiarkan angin masuk. Namun, meskipun begitu, Tuan Muda ketiga masih mengenalinya sekilas. Dia berkata dengan heran, "Ayah." Orang yang datang tidak lain adalah kepala istana militer, Jun Qiye. Diam. Jun Qiye melihat sekeliling dan berteriak, "Siapa yang memintamu datang?" Wajah Tuan Muda ketiga menjadi pucat. Semuanya sudah berakhir. Dia datang untuk mencari Xia Qingchen dan tertangkap basah. Di mana Xia Qingchen? Bawa aku ke sana. Namun, kepala istana militer menambahkan kalimat lain, yang mengejutkan Tuan Muda ketiga, "Ayah, mengapa Anda mencarinya?" "Pimpin jalan," teriak penguasa istana militer dengan sikap bermartabat. Tuan Muda ketiga hanya bisa berbalik dengan wajah muram dan muncul di hadapan ruang rahasia tempat Xia Qingchen berkultivasi. Xia Qingchen melirik pria bertopi bambu di sampingnya. Pria itu melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah dingin dan garang dari penguasa istana militer. "Tuan Xia, maaf atas gangguannya." Itu dia. Xia Qingchen berdiri dan segera mengundangnya ke ruang rahasia. "Tuan Istana, Anda terlalu baik. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Silakan masuk." Kepala istana militer duduk dan langsung ke pokok permasalahan. "Tuan Xia, tinggalkan wilayah dingin ini dan jangan pernah kembali lagi." Dia sangat serius. Tepatnya, dia sangat serius. "Mengapa kamu berkata begitu?" Xia Qingchen membalas. Penguasa istana dari istana militer telah mengambil risiko yang sangat besar dan menyamar untuk datang menemui Xia Qingchen sendirian. Tidak ada alasan lain selain untuk mencegah Xia Qingchen mati di tangan Pangeran Liang. Pangeran Liang,
Aku akan membunuhmu, kata kepala istana militer perlahan. Dulu, kepala istana militer tidak pernah mengingatkannya tentang perkelahian kecil, karena di matanya, masih ada ruang untuk bermanuver. Namun, keadaannya berbeda hari ini. Pangeran Liang selalu ingin membunuhku. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Mata kepala istana angkatan darat tampak tajam, kali ini berbeda, dia serius. Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai tujuanku. Bagaimana kamu tahu? Tanya Xia Qingchen. Bahkan Chan Daozi diberi panji putih sepanjang 3 kaki untuk menghancurkan pedang naga. Dia adalah orang kepercayaan Pangeran Liang yang paling terpercaya, kata penguasa istana militer. Dia dijatuhi hukuman mati. Apakah menurutmu kau, yang telah memotong pedang naga milik raja, akan selamat? Atau dengan kata lain, alasan mengapa Pangeran Liang menganugerahkan Daozi kematian Chan adalah untuk menunjukkannya kepada orang-orang di dunia, kepada Xia Qingchen. Bahkan orang kepercayaannya pun telah meninggal karena hal ini. Bagaimana mungkin Xia Qingchen tidak meninggal?